Sahabat, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program ini mengangkat berbagai hal yang kita temui sehari-hari dan melihatnya dalam beragam perspektif keilmuan seperti kedokteran, ekonomi, psikologi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi pada remaja, dan bersama dengan kita telah hadir di studio Ibu Nurse Dian Anggraini, Eskep Mkep. Terima kasih sudah hadir Ibu Dian Anggraini. Terima kasih. Salam sehat Ibu. Salam sehat Ibu Dian. Baik, Ibu baik. Nurse Dian Anggraini, Ya, Eskep betul. Mkep. Betul Ibu. Ibu mengajar di Ukrida. Betul, di prodi keperawatan. Di prodi Keperawatan. keperawatan. Betul. Baik, Ibu Dian, kita membincang tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Ya, Ini pada remaja, baik laki-laki maupun perempuan, tapi nampaknya lebih khusus perempuan ya. Ya, karena kebetulan hasil penelitian juga saya fokus kepada remaja pada perempuan. Karena memang permasalahan pada reproduksi di remaja itu lebih kompleks pada perempuan seperti itu. Ya, lebih kompleks pada perempuan. Ya. Baiklah, kita mulai di segmen yang pertama ini dengan pengertian kesehatan reproduksi itu apa, Ibu? Ya, secara definisi bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat ya secara menyeluruh, baik fisiknya, kemudian mentalnya, juga secara kehidupan sosialnya itu juga harus dikatakan dalam kondisi sehat, dan juga yang berkaitan tentunya terhadap alat dan sistem reproduksi. Ya, ini juga menjadi konsen kita terkait kesehatan reproduksi ini, dan tentunya bukan hanya sehat saja tapi terbebas dari penyakit dan juga kecacatan. Itu dari segi definisi untuk kesehatan reproduksi. Jadi dalam kondisi sehat. Betul. Terkhusus alat dan sistem reproduksi. Itu kesehatan reproduksi. Terkhusus alat dan Sistem reproduksi dalam tubuh Betul. remaja Betul. tersebut. Betul, Begitu ya. betul, Bu. Ya, situasi kesehatan reproduksi remaja yang dimaksud itu seperti apa? Ya, kesehatan kita tahu bahwa di usia remaja itu sangat perlu perhatian. Kenapa? Karena populasi di Indonesia remaja itu hampir 17% atau kurang lebih ada 46 juta remaja di Indonesia. Kemudian juga dengan segala kondisi bahwa di usia remaja ini terjadi periode tumbang yang sangat pesat. Periode Tumbuh dan kembang yang sangat pesat. Coba kalau kita perhatikan pada saat kita ketemu anak ya, perasaan dulu masih di bawah kita tingginya, lalu datang ketemu lagi, wah udah tingginya hampir sama, bahkan bisa lebih dari 3. Dari segi fisik saja itu sudah terlihat terjadi pertumbuhan yang sangat pesat ya. Kemudian juga terjadi perkembangan secara psikologis juga, di mana pada usia remaja ini ya anak cenderung lebih karena ini masa transisi ya Bu ya, remaja ini masa transisi dari anak menuju dewasa, di mana terjadi perubahan ataupun perkembangan emosionalnya. Dia merasa sudah besar, bukan anak-anak lagi seperti itu. Kemudian juga merasa sudah tidak perlu orang lain untuk mengambil keputusan ya, padahal pengambilan keputusan di usia remaja itu masih tanggungan dari orang tuanya seperti itu. Kemudian juga dari segi fisiknya ya, pada masa remaja itu kita tahu masa pubertas. Masa pubertas adalah masa transisi ya, di mana anak menuju dewasa dengan terjadi perubahan fisik dan psikososialnya, di mana terjadi tanda-tanda pubertas seperti mulai tumbuh bulu di sekitar area yang sensitif seperti di ketiak atau di sekitar alat kelamin. Kemudian juga sudah mulai ada pembesaran. Kalau perempuan payudara sudah mulai membesar, kalau laki-laki alat reproduksinya seperti buah jaka dan penis sudah mulai membesar ya. Kemudian yang membedakan kalau perempuan sudah terjadi proses menstruasi.
Iya. Kemudian kalau pada laki-laki sudah produksi sperma, ya, sehingga ini kenapa kita sangat perlu memperhatikan kesehatan reproduksi di usia atau di tahapan remaja, seperti itu, Ibu. Baik, ini kan kita bicara soal kesehatan reproduksi pada remaja, ya. Baik laki-laki dan perempuan, namun secara khusus perempuan karena memang kesehatan, karena memang sistem alat reproduksinya lebih kompleks begitu. Kesehatan reproduksi bicara soal situasi sehat, betul ya. Khusus untuk perempuan, ya. Sebetulnya dikatakan sehat itu di usia berapa perempuan itu mengalami menstruasi untuk ukuran apa standar sehat gitu. Apalagi sekarang ya, sekarang itu rasanya ya kalau saya mau membandingkan begitu dengan yang dulu begitu ya, ini sekarang rasanya lebih maju ya, lebih maju, lebih cepat maksud saya, lebih cepat lebih cepat prosesnya. Iya, itu dipengaruhi faktor apa dan apakah itu masih tergolong kita katakan sehat begitu? Ya, kalau untuk perempuan biasanya masa pubertas lebih cepat, ya, sekitar usia 10 sampai dengan 12 tahun. Perempuan lebih cepat ya? Perempuan lebih cepat. Kemudian kalau laki-laki cenderung lebih lama, sekitar 12 sampai dengan 15 tahun itu masuk ke masa pubertas, ya, sehingga itu yang banyak faktor yang mempengaruhinya, ya, bisa jadi karena dari segi konsumsi ataupun makanan yang dikonsumsi, kemudian juga dari media yang ada, yaitu juga dapat meningkatkan kemampuan si anak untuk ketidakstabilan hormonnya, seperti itu. Media yang ditonton, dibaca. Ya, media ditonton dan dibaca seperti itu. Karena kan informasi untuk saat ini sangat mudah mereka jangkau, bisa dari gadget mereka, bisa dari informasi dari teman sebayanya, seperti itu. Jadi itu juga menjadi concern kita. Ternyata mereka lebih cepat ya terjadinya ataupun masa pubertas ini mereka rasakan atau lalui, seperti itu. Secara umum walaupun perempuan lebih cepat ya masuki masa pubertas, tapi sekitar umur 12. Ya, kurang lebih seperti itu, 10 sampai 12 tahun. 10 sampai 12 tahun begitu ya. Tapi ada juga yang 9 10 tahun, tapi mayoritas itu rentangnya sekitar 10 sampai dengan 12 tahun. 10 sampai 12 tahun. Ya. Jadi tadi Ibu katakan baik itu makanan, tapi juga media bisa memengaruhi percepatan ya dari kondisi si anak terjadinya pubertas, seperti itu. Lingkungan juga ya gitu ya. Kalau untuk laki-laki tidak terlalu, walaupun misalkan makanannya mungkin sama, kurang lebih sama, cuma mungkin proteinnya aja mungkin lebih tinggi begitu ya. Bisa jadi dari makanannya seperti itu, atau dari ayatnya tadi ya, media mudah mereka mendapatkan informasi, seperti ini ya, itu juga dapat meningkatkan reaksi mereka ya untuk iya ya, berarti kalau misalkan ini, nah itulah fungsinya kita sebagai orang tua ya, untuk mendampingi tahapan di usia remaja ini untuk menghadapi masa pubertas ini, seperti itu. Untuk menghadapi masa pubertas. Ya. Problem apa begitu? Tadi kan Ibu katakan di awal kan bicara soal kesehatan reproduksi, berarti bicara tentang situasi sehat. Betul. Sistem alat reproduksinya begitu. Betul. Tapi akan dalam perjalanan kan bisa saja ada permasalahan di masa-masa pubertas. Permasalahannya di seputar apa saja kira-kira, Ibu? Oke. Ya, berdasarkan hasil wawancara kemarin pada saat saya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ya, salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh remaja putri, keluhan-keluhan yang dirasakan ataupun hal-hal yang disampaikan terkait alat ataupun sistem reproduksinya, terkait Bu, kenapa menstruasi saya nggak lancar, kemudian Bu, kok keluar cairan berwarna putih seperti itu, terus gatal seperti itu. Jadi keluhan-keluhan itu yang beberapa kali ditanyakan oleh remaja kepada saya pada saat kegiatan Pengmas kemarin. Jadi kurang lebih ya permasalahan yang sering mereka hadapi ya karena ketidaktahuan terkait itu normal atau tidak sih, seperti itu. Kayak menstruasi nggak normal, maksudnya tidak stabil, kadang bulan ini dapat, bulan depan tidak, atau
waktunya ya, yang kemarin bulan lalu 3 hari, sekarang manjang 5 hari seperti itu. Jadi hal seperti itu yang ditanyakan oleh remaja kepada saya pada saat saya wawancara pada kegiatan Pengmas beberapa hari yang lalu seperti itu. Jadi ya kurang lebih permasalahan itu tadi karena kurangnya informasi mungkin yang mereka dapatkan secara detail terkait apa saja sih permasalahan, apakah itu dianggap normal, apakah itu dianggap sebuah permasalahan seperti itu. Jadi memang perlu berdasarkan dari hasil penelitian saya mereka pengetahuannya itu cukup baik, tapi ada juga yang kurang. Nah, dari yang kurang pengetahuannya itu berbanding lurus dengan pelaksanaan perawatan area genitalia. Ya, sehingga ada juga yang jarang melakukan ya perawatan area genitalia itu dengan baik dan benar. Ya, jadi ada dampak dari ketidaktahuan yang baik dari si anak ini terhadap pelaksanaan perawatan area genitalia. Tapi menarik ya, tadi di awal Ibu katakan kan pubertas yang dialami remaja perempuan sekarang ini kan jauh lebih cepat. Katakanlah karena media begitu ya, yang memberi pengaruh begitu. Tapi di sisi lain ternyata ada juga dari mereka begitu yang sudah terakses katakanlah pada media, tapi tidak mendapatkan informasi juga yang cukup berkaitan dengan hal-hal yang terjadi begitu pada masa pubertas mereka. Ini kenapa ya Bu kira-kira? Ya, karena banyak, kalau di usia remaja ini kan mereka sudah merasa sudah besar, mau bertanya malu seperti itu. Jadi apa yang diterima informasi baik dari media mungkin atau dari teman sepenggal, informasi yang sepenggal yang tidak jelas, yang harusnya diluruskan jika memang ada yang miss di sana. Nah, itu mungkin yang harusnya terus kita edukasi kepada jadi kurang remaja. Mengeksplor begitu ya. Betul. Jadi informasinya tuh baru sepenggal-sepenggal. Betul. Nah, ketika mereka menghadapi mereka nggak tahu itu problem apa tidak. Betul. Mungkin cerita sama teman-temannya bisa jadi ya. Kamu berapa hari gitu. Berapa hari begitu ya. Kemarin juga mereka antusias sekali bertanya. Saya bilang good kalian bertanya saat ini, saya bilang gitu. Karena jangan sampai kalian merasa ini padahal normal tapi kalian anggap jadi kepikiran yang ada malah menjadi stresor buat mereka gitu ya. Jadi cemas, takut seperti itu. Jadi saya bilang ya itu masih terbilang normal karena memang hormon kalian belum stabil seperti itu, sehingga kemungkinan terjadi ketidakstabilan proses menstruasi bisa saja terjadi, ditambah mungkin dari aktivitas kegiatan kalian yang terlalu cukup padat sehingga itu bisa mengganggu keseimbangan hormon juga seperti itu. Jadi itu juga bisa mempengaruhi menstruasi yang tidak stabil. Begitu juga ada juga yang mengeluhkan, Bu, saya kok keluar cairan ya Bu ya, tapi nggak bau, tapi saya takut karena sampai basah gitu. Jadi mereka tuh sangat yaitu karena kurang mendapatkan informasi secara utuh, jadi dianggap itu masalah, saya jadi nggak nyaman Bu. Padahal kalau sudah menstruasi, kamu sudah menstruasi, sudah Bu. Kalau sudah menstruasi, kalau memang keluar lendir berwarna putih, tidak berbau, tidak berwarna, itu masih dalam kategori normal. Oh, jadi nggak apa-apa Bu? Ya tidak apa-apa, ya asal tidak berwarna, tidak berbau. Nah, kalau itu kalian dapatkan, itu kemungkinan bisa terjadi infeksi. Ya, jadi hal-hal yang seperti itulah yang mungkin perlu diperjelas saat kita memberikan edukasi kepada anak supaya mereka ternyata itu normal, ternyata itu wajar dan biasa. Maksudnya jangan dikhawatirkan dan jangan dipikirkan. Biasanya kalau anak-anak remaja seperti itu, hal-hal yang baru itu menjadi hal yang kalau itu menakutkan, dia jadi kepikiran, jadi mengganggu aktivitas dan lain sebagainya. Jadi saran saya ya itu tadi ya, kita juga harus memberikan edukasi ya, nggak sepenggal aja gitu. Jadi kita harus sering mengingatkan, sering memotivasi, sering mendampingi anak, itu aja sih. Kalau memang kita mau anak kita tidak salah atau kurang mendapatkan informasi yang benar seperti itu. Baik. Dan di antara berbagai problem itu, masa pubertas juga mesti belajar bagaimana cara mengatasinya. Namun kita akan lanjutkan itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Sahabat, pada episode kali ini kita membincang tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, dan narasumber kita membincang tentang topik kesehatan reproduksi pada remaja, yaitu Nurse Ibu Dian Anggraini, Eskep MKEP, dan sahabat kita saat ini memasuki segmen kedua. Mari silakan sahabat, baik itu yang orang tua maupun juga sahabat kaum muda dapat berinteraksi ataupun menyampaikan pertanyaan. Ibu Dian akan dengan senang boleh memberikan respon jawaban terhadap pertanyaan ataupun tanggapan para sahabat. Baik, Ibu Dian, kita masuk ya di segmen yang kedua ini. Ibu di segmen pertama sudah menyampaikan definisi tentang kesehatan reproduksi, lalu situasi ya, sehat kesehatan reproduksi, lalu problem-problem yang bisa terjadi pada masa pubertas remaja. Nah, tadi Ibu Dian menyampaikan nih ada beberapa ya remaja gitu, sebagian yang bingung gitu ya, ini bagaimana kalau menstruasinya nggak lancar gitu ya. Lalu kemudian Ibu menyampaikan iya, bisa saja ada berbagai macam penyebab yang mengakibatkan menstruasi tidak lancar dan berbagai hal yang mereka tidak tahu begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan informasi ya, supaya juga utuh gitu ya, dan sahabat juga bisa diberkati melalui program ini. Bagaimana ya merawat begitu ya, merawat agar organ reproduksi itu sehat baik laki-laki maupun perempuan. Baik, terkait bagaimana kita merawat ya organ reproduksi, khususnya pada remaja, kita mulai dari perempuan terlebih dahulu. Ya, biasanya kalau pada perempuan ya kita anjurkan membersihkan ya dengan air setelah melakukan ataupun setelah BAK atau BAB. Jadi itu perlu memang kebiasaan. Artinya jangan sampai ya si anak tidak melakukan, dan itu biasanya dimulai pada usia toddler atau usia 1 sampai dengan 3 tahun, di mana anak itu sudah toilet training, sudah latihan ya. Jadi itu juga bisa dimulai dari sana. Jadi kalau misalkan itu sudah terbiasa sampai dengan dia remaja pun itu sudah dilakukan ya. Kalau BAB atau BAK ya harus dibersihkan dengan air seperti itu. Dan perlu ditekankan, terkadang kita kan ke toilet umum ya Bu ya, ke toilet umum. Nah, itu juga kita harus tekankan, pastikan air yang kita gunakan adalah air bersih ya. Artinya jangan kita gunakan air yang di dalam ember yang tergenang seperti itu, atau di dalam penampungan air seperti itu, tapi apalagi kita toilet umum. Apalagi toilet umum, terutama toilet umum ya. Jadi itu yang harus kita tekankan. Kalau kamu ke toilet umum mau membersihkan setelah BAB atau BAK, gunakan air yang mengalir seperti itu. Jangan gunakan air yang mengalir. Ya, jadi jangan menggunakan air yang di bak atau air yang di ember ya. Jadi pastikan air kerannya itu hidup seperti itu. Itu bukan cuma perempuan, yang laki-laki juga harus. Pun demikian. Jangan sampai laki-laki merasa udah santai aja lalu kemudian tidak dibersihkan. Tetap, gitu ya. tetap
harus dibersihkan juga. Oh iya, ya. Sahabat itu ya, juga, perhatikan. itu berarti juga harus dimulai juga pada, maksudnya harus dibiasakan seperti itu. Terutama laki-laki ya. Kalau laki biasanya merasa tinggal pergi begitu tinggal ya. pergi ya. Iya, Jadi iya, itu juga perlu kita tekankan. Kemudian kalau perempuan karena sudah terjadi menstruasi, ya penggunaan pembalut ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau menggunakan pembalut dirasa sudah penuh atau sudah harus diganti, atau maksimal itu 4 jam. Setiap 4 jam sekali kita ganti pembalutnya, seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan dianjurkan juga kalau memang ada pembalut yang dari bahan kain, ya. Lebih disarankan. Lebih disarankan ya. Tapi kalau tidak ada ya menggunakan pembalut yang ada di lingkungan sekitar remaja. Ya, kemudian jangan lupa juga ya, upayakan membersihkan itu dari area depan ke area belakang. Dari area depan ke area belakang. Ya, jadi jangan sampai, terbalik. Ya, jangan yang kebalik ya. Cuman diupayakan, tapi kan terkadang ada juga yang modelnya ya Bu ya. Iya. Pancuran dari bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi diupayakan kalau memang ada pilihan yang lain yang tidak seperti itu, bisa gunakan yang lain. Tapi kalau misalkan nggak ada sama sekali ya, daripada kita menahan kencing atau tidak melakukan eliminasi dengan sempurna ya kita lakukan. Tapi kalau misalkan ada pilihan tempat, kita pilih yang bisa membersihkan dari area depan, seperti itu. Kemudian gunakan celana dalam yang berbahan lembut, kemudian menyerap keringat. Nah, itu juga perlu diperhatikan dan jangan terlalu ketat. Ya, itu juga kita anjurkan untuk digunakan untuk perempuan. Itu tambahan yang dari beberapa hasil penelitian itu bisa dianjurkan untuk menjaga kesehatan reproduksi, khususnya area genitalia pada perempuan. Nah, kemudian kalau untuk laki-laki ya itu disarankan untuk dihitan atau disunat ya, karena memang kan itu pada saat pembersihan itu kita tidak perlu menarik ya di area karena lubang kencing itu agak di dalam, tapi kalau disunat itu kan udah nongol lubang kencingnya, kencingnya, jadi mudah untuk dibersihkan. Jadi secara kesehatan itu dianjurkan. Ya, kemudian juga jangan menggunakan celana yang terlalu ketat. Ya, untuk laki-laki itu juga karena untuk takut kalau sempit itu kan area V-nya, area laki-laki itu bisa tertekan penis dan buah jakarnya ya, sehingga itu yang kita anjurkan, gunakan celana yang tidak ketat. Kemudian bersihkan alat kelamin seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Santi. Jangan lupa juga laki-laki pun harus membersihkan setelah BAK tadi, seperti itu. Mungkin itu tips yang bisa disarankan dari beberapa referensi untuk menjaga organ reproduksi baik perempuan maupun pada laki-laki. Seperti itu, Bu Santi. Ya, itu untuk merawat begitu ya. Bagaimana ketika katakanlah ada problem begitu ya, masalah begitu dan pada organ reproduksi, dan bagaimana itu mengatasinya? Masalahnya itu juga seputar apa saja begitu yang harus diperhatikan dan perlu dengan benar mengatasinya. Oke. Biasanya kan kita kalau menemukan masalah itu berdasarkan dari keluhan ya Bu ya. Nah, ini peran orang tua yang betul-betul sering melakukan interaksi dengan anak. Karena dengan kita sering melakukan interaksi dengan anak, kita bisa tahu apa sih yang menjadi permasalahan atau ada kendala apa pada anak kita ya, seperti itu. Karena biasanya anak akan cerita dengan orang yang bisa dia percaya. Bisa dia, terutama ini kan area sensitif ya Bu ya, di mana mereka terkadang kalau menyampaikan itu malu, takut, seperti itu. Sehingga fungsi orang tua di sini adalah menjadi media untuk komunikasi si anak untuk menyampaikan masalahnya, sehingga itu kita bisa tahu apa sih permasalahannya. Tapi terkadang anak itu malu untuk mengatakan karena, aduh, takutnya saya sakit lagi dan ini dan itu. Jadi saat anak masuk usia remaja kita sampaikan, nah nanti kamu akan mengalami menstruasi. Kalau untuk perempuan ya Bu ya, mengalami menstruasi, nah itu normal, akan ada keluar darah dari alat kelamin kamu ya, 3-5 hari keluarnya, dan kemudian sebulan sekali itu, dan itu masih tergolong dalam kondisi normal ya. Tapi tanpa perlakuan, artinya tidak kamu mainkan alat kelamin kamu lalu keluar darah, nah seperti itu. Jadi itu juga perlu ditekankan gitu kepada anak. Jadi jangan sampai mereka kira keluar darah normal gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat dia garuk-garuk atau dia mainkan alat kelaminnya seperti itu sehingga berdarah, dan karena tadi
penyampaian informasi yang kurang lengkap sehingga anak mengira oh itu normal, padahal itu kalau apalagi bukan dalam kondisi menstruasi. Betul, itu juga kita harus informasikan di awal. Kalau misalkan kamu ketemu keluar cairan lendir tapi tidak berbau, tidak gatal, itu normal, kamu gak usah khawatir. Kecuali seperti yang saya bilang tadi, ya kalau terasa panas di area kelamin kita, kemudian gatal, ya, kemudian baunya juga amis ya seperti itu. Nah itu juga kamu jangan diam saja, segera informasikan ya supaya kita bawa ke dokter untuk memeriksa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus ingatkan kepada si anak ya supaya dia memberikan respon jika memang dirasakan kok ini bukan hal yang normal seperti itu, sehingga anak bisa atau mudah menyampaikan kepada orang terdekatnya. Itu tadi, kalau orang tuanya dekat ya anak pasti akan menyampaikan itu kepada orang tua atau kepada teman-teman sebayanya ya, yang mungkin mereka biasa bercerita, biasa curhat ya, seperti itu. Biasanya itu tersampaikan pada saat mereka berkomunikasi dengan teman sebaya atau dengan orang tua. Tapi yang harapan kita sih anak bisa bercerita kepada orang tua sehingga orang tua memberikan solusinya ya, saran dan solusi. Ada rasa nyaman dong. Betul. Ada rasa nyaman, aman ya. Betul. Anak bercerita pada orang tuanya, merasa nggak ya nanya-nanya gitu ya, malu betul, gitu kan. Betul. Atau urus sendiri. Dan betul. Dan yang terpenting adalah pada saat kita anak kita atau remaja ini masuk pada masa remaja ini ya, kita juga tekankan jangan sampai area sensitif kamu itu terlihat atau tersentuh. Nah itu yang perlu kita tekankan itu kepada si anak pada saat dia mau masuk usia remaja. Jangan sampai terlihat atau tersentuh oleh orang lain. Jadi itu harus diprotek dari sebelum anak masuk usia remaja ya, karena kan itu kalau sudah masuk usia remaja sudah mulai payudara membesar, seperti itu area-area sensitifnya sudah mulai nampak dan terjadi jadi pertumbuhan. Penting ini orang tua betul-betul memberikan bekal ini ya, pengarahan kepada si anak agar anak bisa memproteksi dirinya juga. Betul. Dengan berani begitu Betul. ya. Jangan membiarkan begitu saja. Betul. Begitu. Dari Berkaitan dengan, saya mau kembali ke berkaitan dengan problem gitu ya, masa pubertas. Tadi Ibu Dian mengatakan ada dalam penelitian ada anak remaja yang bertanya apa normal hari ini dapat sekian hari, bulan depan dapat sekian hari. Saya sih secara awam begitu ya. Kalau itu mungkin umur-umur 30-an, 40-an gitu ya. Mungkin bisa, tapi untuk awal-awal remaja apakah bisa saja itu terjadi problem menstruasi seperti itu? Bisa saja. Ada beberapa yang memang ya seperti yang hasil kemarin wawancara saya dengan siswa ataupun dengan remaja. Ini bicara soal secara kondisi sehat begitu. Betul. Bisa. Betul. Bisa saja terjadi. Cuman banyak faktor karena ketidakstabilan hormon tadi, karena kan hormonnya memang sudah produksi tapi masih belum stabil seperti itu. Jadi atau dari stresor, dari aktivitas dia itu juga kan akan menghambat hormon untuk terjadinya proses menstruasi seperti itu, sehingga bisa saja terjadi ketidakstabilan terjadinya menstruasi. Nah, kalau ketidakstabilan itu terjadi, apakah itu bisa dikatakan problem gitu untuk awal-awal? Kalau untuk awal-awal ya remaja begitu. Kalau awal-awal remaja masih terkategori masih dalam batas normal. Kecuali itu berjalan terus sampai dia misalkan dia menstruasi di usia 12 tahun. Ya, kalau 12 tahun di bulan pertama, di bulan kedua masih dia sekarang dapat, lalu bulan depan kok saya nggak dapat ya, tapi bulan kedepannya lagi dapat, tapi seterusnya masih dapat dan normal. Nah itu masih dalam kategori normal. Tapi kalau misalkan siklusnya tidak stabil, kadang itu berlangsung lama, nah itu perlu dikonsultasikan. Itu perlu segera dikonsultasikan. Artinya anak setidaknya bicara gitu. Betul. Ya. Itu yang paling pada orang tua begitu ya, supaya orang tua bisa mendeteksi sedari awal begitu ya. Betul. Itu tadi yang bagian urusan menstruasi dan pakaian pakaian dalam untuk bagian vagina. Kalau untuk yang payudara bagaimana Bu? Untuk pemakaian katakanlah bra dan sebagainya. Oke. Ya kalau untuk pemakaian bra itu kan biasanya kalau anak-anak remaja awal itu,
payudara saya membesar gitu kan, pasti itu lapor, ini gimana mah, nggak apa-apa ya, untuk sementara kamu gunakan, nggak usah pakai apa-apa ya. Tapi kalau zaman dulu kita gunakan mini set ya Bu ya, zaman dulu awal. Nah itu bisa juga kita tawarkan untuk digunakan, tapi juga kita harus pastikan bahan yang digunakan nyaman, tidak terlalu ketat seperti itu, karena itu juga karena kalau terlalu ketat itu bisa menimbulkan keringat dan juga gatal di area karetnya, jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian penggunaan bra pun kalau nanti dia sudah mulai agak membesar, itu juga harus diperhatikan, jangan juga terlalu ketat dan juga jangan juga terlalu kendur seperti itu. Jadi itu yang harus kita ingatkan kepada si anak, dan kita biasanya kan kalau anak remaja ya bra pun masih kita belikan ya Bu ya, kita fasilitasi seperti itu. Jadi kita pilihkan juga yang kira-kira aman dan baik untuk si anak kita ini. Anak ya. Baik, kita lanjutkan segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang kesehatan reproduksi pada remaja, bersama dengan Nurse Dian Anggraini, Eskep, Mkep. Dan saat ini kita memasuki segmen yang ketiga. Mari sahabat boleh berinteraksi melalui kolom komentar yang sudah tersedia. Ibu Dian, kita tiba di segmen terakhir ini tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Di segmen yang ketiga ini saya mau memulai dengan pertanyaan Pak seputar begitu kesehatan reproduksi berkaitan dengan masa pubertas pada remaja. Selain dengan perubahan yang lain menstruasi dan sebagainya, apalagi efek pubertas bagi remaja? Baik, efek dari pubertas dari remaja salah satunya itu ketidakstabilan emosi, tadi sudah disampaikan juga ya Bu ya, dan juga ini tadi pada remaja juga kita sering kita temukan terjadinya pergaulan bebas yang negatif artinya hubungan seksual salah satunya adalah hubungan seksual yang berisiko. Karena itu tadi karena remaja itu lebih cenderung nyaman, kemudian lebih cenderung enak berinteraksi dengan teman sebayanya. Karena memang di usia itu di usia remaja itu udah mulai mau keluar dari orang tuanya. Betul, merasa sudah besar, bukan anak-anak lagi, seperti itu, sehingga mau ngapain saja itu hak saya, seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi pada anak di usia remaja, sehingga mereka terkadang itu tadi ditakutkan pergaulan yang bebas, yang tidak terkontrol dan salah satu yang kita takutkan adalah terjadinya hubungan seksual yang berisiko. Yang mana dampak dari hubungan seksual yang berisiko ini pastinya si anak perempuan bisa hamil seperti itu, kemudian
yang dampak luasnya seperti bisa putus sekolah ya seperti itu, kemudian masa depannya juga mungkin karena dia putus sekolah, dia yang tadinya cita-cita mau jadi apa jadi terputus gara-gara dia harus hamil, menunggu masa persalinan, kemudian merawat anak seperti itu. Itu juga dampak luas yang terjadi jika ini masa pubertas tidak dijalani dengan baik ya. Kemudian juga terjadi pernikahan dini karena hamil yang mau tidak mau dinikahkan seperti itu oleh keluarga karena adat dan lain sebagainya ya, sehingga dia harus menikah dini padahal dia secara mental belum siap menghadapi secara fisik belum siap, mental pokoknya siap, semuanya. semua belum siap. Sehingga ya itu tadi ya, itu yang kemungkinan yang terjadi kalau misalkan si anak tidak menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik ya. Kemudian bisa terjadinya aborsi itu tadi ya, karena rasa takut, rasa malu ya, dengan usia remaja yang harusnya dia sekolah, dia sekarang hamil seperti itu, sehingga muncul keinginan untuk aborsi atau bahkan melakukan aborsi seperti itu. Dan juga yang paling kita takuti adalah tertular penyakit infeksi menular seksual ya, seperti HIV yang kita takutkan seperti itu. Karena pergaulan bebas tadi bergonta-ganti pasangan yang dia juga sendiri nggak tahu pasangannya itu punya penyakit atau tidak seperti itu ya, hanya kenikmatan sesaat yang mereka rasakan tanpa gejolak sesaat ya, saja gejolak ya. sesaat saja ya seperti itu. Jadi itu yang dampak lain yang perlu kita perhatikan betul ya, yang harus anak tahu ya, bahwa dengan dia tidak menjaga atau di masa pubertasnya itu tidak dilalui dengan baik ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi pada anak usia remaja. Apa yang harus dilakukan kalau begitu ya, baik itu remaja maupun juga orang tua dan lingkungan lain yang dekat begitu ya dengan remaja, agar dapat diminimalisir ya hubungan seksual beresiko ini. Itu tadi. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, rasanya gitu ya, rasanya lebih mudah diakses, begitu lebih mudah bisa dilakukan, dan viral ya, efek viral ini repot ini, efek viral ini. Ya, jadi yang paling kita tekankan yaitu pastinya menjaga hubungan interaksi antara orang tua dengan anak. Ya, itu paling penting karena orang yang terdekat dengan anak itu harapan kita, karena lingkungan terkecil di masa itu adalah keluarga. Ya, harapannya dengan si anak dekat dengan keluarga, artinya dia kalau pulang itu ada tempat bercerita, kemudian kalau pulang ke rumah dia nyaman, kemudian kalau dia pulang ke rumah dia merasakan ada penyambutan, ada kehangatan, merasa nyaman. Jadi dia mau cerita apapun permasalahan di luar sana, dia cukup di rumah tanpa dia sampaikan ke teman-temannya dan lain sebagainya, apalagi itu yang bersifatnya privasi seperti itu. Jadi itu yang harus kita menjaga hubungan baik antara anak dengan orang tua. Karena di masa-masa remaja itu ya mereka mencari jati diri, mencari siapa yang mau menerima saya nih, siapa yang mau menerima keluh kesah saya nih, nah, gitu itu kan. dia. Nah, itu yang terkadang harus kita pegang, harus kita rangkul seperti itu. Kita sebagai orang terdekat, orang tua ataupun keluarga, untuk sama-sama kita berjibaku bekerja sama untuk bagaimana kita merangkul anak kita supaya dia terhindar dari hal-hal yang tadi disampaikan seperti pergaulan bebas dan juga masalah-masalah kesehatan reproduksi yang mungkin bisa terjadi di usia remaja. Kemudian juga kita juga jangan lupa selalu memotivasi, memberikan edukasi kepada anak kita seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, kita harus pastikan saat si anak masuk remaja kita informasikan hal-hal yang mungkin saja terjadi pada usia remaja. Jadi informasi itu tidak perlu dirahasiakan atau merasa mungkin yang kena anak tetangga atau anak entah di mana begitu ya, tapi ya bisa siapapun bisa mengalami itu, begitu. Siapapun mereka bisa mengalami itu. Jadi itu mesti diinformasikan, dipercakapkan begitu ya pada anak. Betul. Yang harus dilakukan oleh anak remaja apa, Bu? Ya. Kalau anak remaja itu tadi ya harus mencari sumber informasi yang valid. Artinya si anak harus bertanya pada orang yang tepat. Ya. Nah, kemudian pada saat si anak berinteraksi dengan orang tua juga harus mengedepankan anak tidak selalu salah, orang tua tidak selalu benar. Anak tidak selalu salah dan orang tua tidak selalu benar. Karena terkadang terbalik, orang tua merasa karena gue yang duluan lahir, gue yang ini gitu, jadi aku yang paling benar gitu ya dari segalanya. Anak kalau salah ya salah. Jadi sebelum kita berkomunikasi dengan anak, kita dengarkan dulu keluh kesahnya. Jangan kita menjas, kita dengarkan aja dulu, kita menjadi pendengar yang baik.
Dan dimulai dari obrolan yang santai. Jadi jangan, kita tahu anak ini sebenarnya ada masalah, lalu langsung kita membicarakan fokus intinya. Santai aja. Gimana nak tadi di sekolah? Ya, tadi kan kita kalau udah menghadapi anak ya udah kesel, udah ini kayaknya udah mau gitu ya, tapi itu bagaimana supaya nggak terkejut ya, duluan. betul. Jadi Kaget. kita obrolan santai aja. Jadi obrolan santai aja gitu ya. Gimana nak tadi di sekolah gitu ya. Ada kendala, ada masalah nggak di sekolah ya, atau ada teman-teman kamu yang gimana. Jadi tetap kalau ada yang positif kita beri reward. Bagus ya. Wah itu betul tuh nak ya. Jadi jangan sampai kita pelit memberi reward kepada si anak, karena dengan begitu anak merasa dihargai, merasa gambar dirinya ya, gambaran dirinya juga baik ya, positif ya. Betul. Jadi itu yang harus kita tekankan pada saat kita berkomunikasi dengan anak. Ya kemudian jangan memaksa. Ya kalau misalnya mau nah, aku mau tidur capek. Oke, baik, ya udah istirahat dulu kamu ya. Nanti mama ngobrol lagi datang ya. Jadi jangan memaksa. Kalau emang dia tidak atau belum dia mau berbicara, jangan kita memaksakan keinginan kita. Ya, jadi itu yang harus kita tekankan saat kita komunikasi dengan remaja. Kemudian juga remaja, ya itu tadi ya, mencari informasi yang, ya itu tadi jangan sampai dia salah mencari informasi sehingga dia juga dapat informasinya juga sepenggal-penggal seperti tadi, sehingga ya itu tadi pengetahuannya jadi ya ada miss, ada yang kurang ya, jadi persepsi mereka juga jadi banyak kecemasan, banyak kekhawatiran seperti itu yang ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, menjaga atau berkomunikasi dengan anak yang perlu diperhatikan itu tadi ya. Kita sebagai orang tua atau sebagai orang terdekat pada si anak menjaga komunikasinya itu dengan itu tadi, mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif. Ya, artinya beda mendengar pasif ya, Bu. Ya. Artinya kita hadir betul-betul saat kita berkomunikasi dengan anak. Jangan sambil main gadget, jangan sambil mengerjakan hal-hal yang lain, ya. Jadi kita komunikasi ya, kita dengarkan, dia sampaikan apa, ya, seperti itu nak. Ya, jadi ada reaksi ataupun respon yang kita berikan, ya. Jangan dengerin tapi mata lihat HP, ya, atau kita mengerjakan kegiatan yang lainnya. Nah itu juga kita harus fokus pada saat kita berkomunikasi dengan anak, ya kita memang utuh ada untuk si anak. Pada saat kita berkomunikasi dan dengarkan dulu apa yang disampaikan, dan juga jangan tadi seperti yang saya bilang, jangan memaksakan. Itu juga penting. Kalau anak belum mau bercerita, belum mau menyampaikan apa yang disampaikan atau yang dirasakan, yang dipikirkan dan dirasakan dan mengganggu, nah itu jangan kita memaksakan. Ya kemudian memberikan respon seperti tadi. Misalkan si anak memberikan hal yang kurang mengenakan. Terus kamu perasaannya bagaimana? Sedih atau apa nak? Atau apa? Jadi ada respon yang memang dirasa saya didengar, saya diperhatikan seperti itu. Kemudian dorong bicara yang positif. Ya artinya kita minta ke si anak kalau memang ada hal-hal yang positif sampaikan, lalu kita beri reward seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga anak merasa ya itu berarti itu baik yang saya lakukan, dan artinya saya kalau nanti saya melakukan seperti itu ya itu yang baik gitu ya. Jadi kita arahkan seperti itu, jangan sampai si anak belum apa-apa sudah diomelin, belum apa sudah dimarahin ya, jadi malah tertutup dia, nggak mau cerita paling nanti diomelin sama mama, atau nanti paling diomelin sama papa gitu ya. Jadi itu yang harus kita kedepankan. Kemudian perhatikan bahasa tubuh remaja. Nah itu kadang kalau menolak dia mungkin nggak ngomong, tapi dia balik badan ya, atau dia udah mulai gelisah gitu ya, nggak mau ngobrol nih sama mamahnya gitu, atau sama orang tuanya atau sama orang terdekatnya, sehingga kita juga harus perhatikan bahasa tubuh si anak pada saat berkomunikasi. Ya kalau dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita saat kita memulai komunikasi, ya kita jangan paksakan, kembali lagi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kita berkomunikasi kepada anak remaja. Baiklah, ini kita sudah tiba di penghujung segmen terakhir. Ibu Dian boleh kiranya memberikan resum secara umum percakapan kita. Mari silahkan. Oke, ya, kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi kesehatan reproduksi itu sangat penting ya di usia remaja, dengan cara ya tentunya kita mengingatkan bahwa di masa remaja ini
banyak hal-hal yang kita temukan ya, di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat ya, kemudian juga terjadi permasalahan dari emosinya yang tidak stabil ya pada saat masa pubertas, kemudian juga terjadi pergaulan bebas ya di masa remaja, sehingga ini menjadi perhatian kita sebagai orang tua, sebagai orang terdekat si anak. Ya, kemudian ada pun tips cara ataupun merawat area genitalia itu tadi yang seperti disampaikan ya, membersihkan area genitalia kita ya saat kita setelah BAK atau BAB ya, kemudian mengganti pembalut pada wanita ya jika saat menstruasi itu maksimal 4 jam ya. Jadi setelah 4 jam kita ganti pembalut, jangan sampai kita tidak mengganti pembalut ya pada saat kita menstruasi ya. Kemudian jangan menggunakan celana yang berbahan ketat ya, gunakan bahan yang menyerap keringat ya, kemudian juga tidak terlalu ketat ya, kemudian juga upayakan ya selalu menjaga kebersihan area genitalia, cuci tangan sebelum dan sesudah dari toilet itu juga penting kita lakukan pola hidup sehat ya. Kemudian untuk laki-laki itu juga kita sarankan ya untuk dilakukan khitan atau sunat ya, kemudian melakukan pembersihan di area genitalia si anak lelaki itu juga ya. Kemudian cara kita berinteraksi orang terdekat kepada remaja itu yang paling penting adalah jangan kita anggap anak selalu salah atau kita orang tua selalu benar ya. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh anak, kita beri kesempatan anak menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang difikirkan ya, setelah itu baru kita memberikan saran dan solusi kepada si anak. Kemudian jangan memaksa, itu yang penting kita tekankan pada saat kita berkomunikasi dengan anak remaja ya. Kemudian juga beri reward ya jika memang anak melakukan hal yang baik ya. Kemudian juga kita perhatikan bahasa tubuh si anak pada saat kita berkomunikasi ya. Jangan sampai kita sudah lama berkomunikasi, anak sebenarnya udah nggak betah dengan saat kita berinteraksi, itu juga perlu diperhatikan bahasa tubuh. Kemudian pencegahan-pencegahan lain yang bisa dilakukan yaitu tentunya memberikan edukasi, kemudian memberikan pemantauan terhadap kesehatan reproduksi si anak. Mungkin itu Bu Santi yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih Bu Dian. Saya hendak baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Baiklah sahabat, kita diciptakan dengan begitu mulia oleh Tuhan kita, oleh Allah kita. Kita merawat apa yang sudah Tuhan jadikan. Kita menghargai, mengasihi, menyayangi diri kita, tubuh kita. Dan kiranya melalui apa yang kita lakukan, kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Dian Anggraini boleh yang sudah hadir di studio dan berbagi bersama kita. Biarlah kiranya melalui tayangan ini boleh memberkati, mencerahkan sahabat dimanapun berada. Kita berjumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.